Timor Leste, negara muda di Asia Tenggara yang merdeka pada tahun 2002, masih menghadapi tantangan besar dalam mengentaskan kemiskinan. Meskipun pemerintah telah membuat berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, kehidupan masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan, masih rentan terhadap berbagai krisis, mulai dari ketahanan pangan hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan kehidupan masyarakat miskin menjadi prioritas penting dalam agenda pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Badan Statistik Timor Leste dan lembaga internasional seperti Bank Dunia, sekitar 40% penduduk Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah terpencil dengan akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar. Kemiskinan ini tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap air bersih, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan. Salah satu faktor utama yang memperparah kemiskinan di Timor Leste adalah korupsi yang masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik seringkali bocor dan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat program-program pengentasan kemiskinan tidak berjalan efektif atau bahkan gagal mencapai sasaran. Menurut laporan dari Transparency International dan beberapa lembaga independen lokal, masih banyak kasus penggelapan dana proyek, nepotisme dalam distribusi bantuan, serta manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, rakyat kecil yang sangat membutuhkan bantuan justru menjadi korban. Contoh nyata dari dampak korupsi ini bisa dilihat pada proyek infrastruktur mangkrak, banyak jalan dan fasilitas umum dibangun setengah jadi karena dana habis sebelum proyek selesai. Distribusi bantuan tidak merata, bantuan sosial seringkali hanya sampai ke kelompok tertentu yang dekat dengan pejabat, sedangkan yang benar-benar miskin terabaikan. Kualitas layanan publik buruk, rumah sakit dan sekolah di banyak daerah kekurangan alat, tenaga kerja, dan fasilitas, karena dana yang dialokasikan tidak sampai sepenuhnya. Mengatasi korupsi bukan hal mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Pemerintah Timor Leste perlu memperkuat lembaga pengawas seperti Komisi Anti Korupsi (CAC), memastikan transparansi anggaran, serta menghukum tegas pejabat yang terlibat praktik korupsi. Penting juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana publik, mendorong media dan LSM untuk terus mengungkap penyalahgunaan wewenang, mendidik generasi muda tentang nilai integritas dan etika pelayanan publik. Kemiskinan di Timor Leste bukan semata karena kurangnya sumber daya, tetapi juga karena salah kelola dan praktik korupsi. Tanpa tata kelola yang bersih dan transparan, upaya perlindungan terhadap masyarakat miskin akan selalu terhambat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengentasan kemiskinan. Rakyat Timor Leste membutuhkan pemimpin yang jujur, sistem yang adil, dan masyarakat yang aktif agar masa depan negara ini benar-benar bebas dari penderitaan dan ketimpangan. Di balik angka-angka statistik dan laporan kebijakan, terdapat kisah nyata dari rakyat kecil yang setiap harinya berjuang untuk bertahan hidup. Kehidupan masyarakat miskin di Timor Leste bukan sekadar tentang kekurangan materi, tetapi tentang penderitaan yang dalam dan seringkali luput dari perhatian. Di daerah pegunungan yang terpencil, seorang ibu harus berjalan berjam-jam menuruni bukit hanya untuk mendapatkan air bersih dari sungai kecil yang kadang kering saat musim kemarau. Di tempat lain, anak-anak pergi ke sekolah tanpa sarapan, tanpa sepatu, dan dengan seragam robek, namun tetap penuh semangat karena pendidikan adalah satu-satunya harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Sementara itu, banyak keluarga yang tinggal di rumah-rumah reyot beratapkan seng karatan atau daun lontar, tanpa listrik dan tanpa toilet. Ketika ada anggota keluarga yang sakit, mereka hanya bisa pasrah karena pusat kesehatan terlalu jauh atau tidak memiliki obat-obatan. Jeritan mereka tidak selalu terdengar di ruang-ruang rapat para pemimpin. Teriakan sunyi mereka tertahan dalam senyuman yang dipaksakan, dalam kerja keras di ladang gersang, atau dalam tatapan kosong menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Kisah-kisah menyentuh ini harus menjadi peringatan bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal infrastruktur besar, melainkan tentang mengangkat harkat dan martabat manusia. Masyarakat miskin di Timor Leste tidak butuh belas kasihan, mereka butuh keadilan, kesempatan, dan perlakuan yang setara. Perlindungan sosial harus diarahkan pada perubahan hidup yang nyata, bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi perubahan sistematis yang memungkinkan mereka bangkit, mandiri, dan dihargai. Jeritan kehidupan masyarakat miskin adalah cermin dari luka sosial yang masih dalam.
Untuk menyembuhkannya, Timor Leste memerlukan tekad politik yang kuat, kepemimpinan yang bersih, dan solidaritas dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan mendengar jeritan itu dan bertindak bersama, kita bisa membangun negeri yang benar-benar adil dan sejahtera bagi semua. Ketika dunia terus melangkah menuju kemajuan teknologi dan modernisasi, di banyak sudut Timor Leste, waktu seakan berhenti. Di desa-desa terpencil yang tak terjangkau sinyal dan jalan aspal, hidup berjalan lambat, bukan karena pilihan, tetapi karena keterpaksaan. Di sana, masyarakat miskin hidup dalam ketidakpastian yang menyayat hati. Bukan hanya tentang lapar dan haus, tetapi tentang kehilangan harapan sedikit demi sedikit, hari demi hari. Seorang anak bernama Joanna, baru berusia 10 tahun, harus berhenti sekolah karena ibunya sakit dan ayahnya pergi ke kota mencari kerja yang tak kunjung didapat. Ia kini menggantikan peran ibunya memasak, menimba air, dan merawat adik-adiknya. Ia ingin belajar, ingin menjadi perawat suatu hari nanti, tetapi ia tahu harapannya itu semakin jauh. Kisah seperti Joanna bukanlah satu-satunya. Mereka adalah wajah-wajah dari ribuan cerita senyap yang tak pernah masuk berita. Mereka menderita dalam diam, dalam dunia yang terlalu sibuk untuk mendengar. Kemiskinan di Timor Leste bukan hanya luka masa kini, tapi juga warisan masa lalu yang belum sembuh. Konflik panjang dan keterbatasan pembangunan pasca kemerdekaan meninggalkan jejak yang dalam. Banyak orang tua yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah kini menyaksikan anak-anak mereka melalui nasib yang sama, terperangkap dalam siklus keterbatasan. Banyak anak tumbuh dengan tubuh kurus dan mata sayu karena gizi buruk. Banyak remaja putus sekolah demi membantu orang tua di ladang atau pasar. Banyak keluarga yang menggantungkan hidup dari hasil panen yang tak menentu, tergantung cuaca yang makin sulit diprediksi karena perubahan iklim. Setiap generasi membawa luka yang belum sembuh, dan jika tidak segera diatasi, luka ini akan terus diwariskan, menjadi rantai panjang penderitaan yang mengikat masa depan Timor Leste. Namun di tengah kegelapan ini, masih ada cahaya kecil yang bersinar. Guru-guru yang rela mengajar tanpa gaji tetap, relawan kesehatan yang berjalan kaki menembus bukit, petani yang terus menanam walau hasilnya sedikit, mereka semua adalah wajah dari harapan sejati. Rakyat kecil Timor Leste tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin hidup dengan layak, makan 3 kali sehari, anak-anak mereka bisa sekolah, keluarga mereka bisa berobat saat sakit, dan mereka bisa bekerja tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Apalah arti pembangunan tanpa keadilan? Apa gunanya kemerdekaan jika rakyat masih terbelenggu oleh kelaparan dan ketidakpastian? Jeritan masyarakat miskin Timor Leste adalah suara hati nurani bangsa. Ia tidak perlu dielu-elukan, cukup didengar dan ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata, dengan ketulusan, dan dengan rasa tanggung jawab sebagai sesama anak bangsa. Perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian yang kecil. Dan mungkin, yang paling dibutuhkan sekarang bukan hanya program atau dana, tetapi keberanian untuk benar-benar melihat, mendengar, dan merasakan penderitaan mereka, lalu berkata, "Cukup sudah. Saatnya kita bertindak."